Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal korupsi di ranah yang lain. Ya, kali ini Presiden mention perusahaan plat merah atau BUMN. Bahkan saat pidato di puncak Hari Koperasi Minggu malam, Presiden bilang bahwa selama ini perusahaan plat merah merupakan sumber korupsi dan Presiden pun berjanji akan menertibkan. Dan kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi. Untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik. Supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda kompleks Pasar Agrobis Babat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan 10 kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di toko plastik. Tidak ada korban jiwa, total kerugian materi masih dalam proses pendataan oleh petugas. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid Ainis melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Murjani, Gang Sari 45, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Bangunan yang didominasi material kayu membuat api dengan mudah menjalar dan menghanguskan belasan rumah panggung milik warga. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga sementara petugas berjibaku untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala akses sempit dan minimnya sumber air. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 1 jam. Seorang warga dan 2 petugas kelelahan dan pingsan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Selamat pagi Nata, selamat pagi pemirsa. Pagi Priska, apa kabar? Gimana? Baik, cuman tadi pagi waktu ke kantor macet banget di jalan. Oh iya, dan karena hari ini merupakan hari pertama anak-anak sekolah. Jadi barengan, orang-orang mau kerja, orang anterin anaknya sekalian, ditambah lagi
Ya biasanya kan anak-anak apa ya namanya? MOS. Kalau dulu MPLS, MOS iya, ya. kalau dulu MOS atau ospek, tapi Iya. sekarang diganti jadi MPLS. Ya, semoga dengan pergantian namanya juga penerapannya lebih baik ya. Ya, MPLS itu kan singkatan masa perkenalan lingkungan sekolah. Ya, jadi dikasih tahu tuh gambarannya gurunya siapa aja, terus lingkungan sekolahnya kayak gimana, ada ekstrakurikuler apa aja. Tuh. Kangen gak sih zaman sekolah dulu? Akan sih, cuman kalau zaman dulu itu kan masih ada perpeloncoan gitu ya itu kan, tuh jadi yang nggak badut seru ya. Tapi kalau misalnya di apa ya, kita ngelihat ke belakang dulu kayak kalau misal kita jadi panitia sekarang ya, ngelihat anak-anak baru pakai baju-baju aneh itu kayak lucu gitu. Cuman emang nggak boleh sih sebenarnya. Iya, agak-agak bully ya, nggak boleh itu. Tapi kalau sekarang lebih apa ya, lebih mengedepankan kedisiplinan. Betul. Terus juga ini loh kakak kelas kalian, bla 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 bla, ini yang berprestasi, ya lebih baik lah sebenarnya. Iya, salah satunya nggak boleh telat. Nah, Hari itu pertama dia. MPLS, makanya di jalan semua macet tuh, di jam yang bersamaan semua berangkat kerja, berangkat Betul. ke sekolah. Biasanya seminggu pertama itu mereka harus udah mulai upacara jam 6 pagi, mau nggak mau berangkat dari subuh. Itu dia yang bikin macet kendalanya setiap tahun tuh kalau misalnya MPLS kayak gitu tuh. Berarti nanti antisipasi hari kedua juga ya? Hari Itu kan kedua kalau nggak sama. salah 1 minggu ya MPLS ya? MPLS seminggu biasanya, tapi nggak tahu ya kalau beberapa sekolah ada juga yang 3 hari tapi langsung masuk ke kayak kurikulum apa gitu. Saya kurang tahu ya kurikulum sekarang seperti apa. Kalau zaman saya dulu itu waktu SMP itu seminggu, tapi waktu SMA 3 hari. Kemudian 2 harinya lagi itu masa-masa kayak perkenalan ekskul gitu doang sih. Ya, tentunya orang tua yang nganter anaknya sekolah MPLS hari pertama ini juga mengiringi dengan doa ya, supaya Betul. anak-anaknya jadi anak-anak yang pintar, yang rajin, yang baik, mendapatkan ilmu pengetahuan, berkarakter, dan juga bisa bersosialisasi dengan baik. Dan yang begitu penting ya. gedenya kalau udah pinter nih, jangan jadi koruptor, karena percuma ilmunya kepake, endingnya masuk buih juga kan. Kayak yang udah banyak banget, karena banyak nih bukti-bukti Pintar fakta. tapi karakternya kurang baik Iya, gitu. jadi Jadinya denger. terjerumus gitu ya ke Betul. tempat yang kurang baik. Baiklah, informasi ini nanti akan hadir di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan, dan ini dia. BUMN itu Presiden Prabowo Subianto sebut BUMN sumber korupsi. selama ini BUMN itu sumber korupsi. Di tengah keprihatinan kasus korupsi akut, wacana hukuman mati terhadap penegak hukum mengemuka. Tahun ajaran baru, siswa mulai hari pertama sekolah. Orang tua dan wali murid berlomba-lomba antar ke gerbang sekolah. Informasi pertama pemirsa, kecelakaan maut melibatkan pickup rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Ya, akibatnya 12 orang tewas, sementara di Maros, Sulawesi Selatan, supir minibus tewas seketika akibat menabrak truk dan kios. Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah sebuah pickup rombongan pengantin ditabrak truk di jalur Pantura Desa Kiajaran Kulon, Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat penumpang pickup terpental ke badan jalan. Akibat kecelakaan ini 12 orang tewas, sementara 6 orang lainnya terluka. Kecelakaan diduga terjadi saat mobil pickup hendak putar balik dihantam truk yang melaju dari belakangnya. Kedua kendaraan ringsek parah. Menurut pengemudi, truk yang ia kendarai tidak mengalami masalah pada rem. Namun jarak dengan pickup yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Remnya gimana? Aku gimana? Bagus, remnya bagus, cuma tanggung. Tanggung posisi. Ya ke ini ya. Pas di lapangan gimana? Di lapangan yang Bapak ketahui kondisi korban udah langsung terlempar. Saya berani lihat. Udah segitulah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, Ainis melaporkan.
Sebuah minibus ringsek setelah menabrak bagian belakang truk dan kios kontainer di Jalan Poros, Laui, Maros. Benturan keras membuat bagian depan hingga atap minibus rusak. Sopir minibus terjepit di dalam kabin kendaraan. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi menggunakan alat seadanya. Setelah hampir 30 menit, korban dikeluarkan dalam kondisi tewas. Korban dibawa ke rumah sakit Palalaui, Maros. Sebelumnya minibus bergerak dari Pangkep menuju Makassar. Tiba di lokasi, minibus diduga melaju dengan kecepatan tinggi, lalu menabrak sudut kanan belakang truk yang sedang putar arah. Minibus baru berhenti setelah menghantam sebuah kios kontainer yang berada di pinggir jalan. 3 penumpang mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Palalaui, Maros. Informasinya dari TKP saksi bahwa mobil senior tersebut melaju dengan kecepatan, kemudian nabrak mobil truk tersebut yang hendak memutar arah. Kedua kendaraan diamankan di posko unit Gakum Satlantas Polres Maros dan polisi masih melakukan penyelidikan memastikan penyebab kecelakaan. Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi seluruh pengendara agar selalu mematuhi batas kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalan raya yang memiliki titik putar balik. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, babak baru dalam kasus pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung dimulai. Ya, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Dan berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut.
Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya, dan kita ke informasi lain. Pemirsa, emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di Puncak Tugu Monas. Ya, total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut mendapat informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Ya, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah nantinya tidak hanya akan ditangani Kortas Tipikor dan juga Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan juga diawasi oleh Panja. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan Tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi juga bunker-bunker lainnya. Pemirsa, pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung dinilai melanggar aturan. Ya, selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih jauh dari status selesainya berkas perkara atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus.
Febri Ardiansyah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Febri Ardiansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Ya, Febri Ardiansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996 dan melenggang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Ardiansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Ardiansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU hanya tertera memiliki kekayaan 18,26 miliar rupiah. Ya, sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Ardiansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah.
Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD dan DPR RI mendesak agar ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Ya, selain menjijikan dan juga memalukan, tindakan Febri dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus 3 mega korupsi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan itu rame-rame disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI. Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan menilai kasus Febri adalah skandal yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Stali Tiga Uang Endang Agustina dari fraksi PAN juga sampaikan tindakan Febri sangat memalukan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya justru memberantas korupsi. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Kuswal tadi. Senada pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menilai jika ex-Jampitsus itu terbukti bersalah, maka hukuman yang layak diterimanya adalah hukuman mati. Gitu kan. Nah, tapi sekarang serius nih, hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Di hukum kita disebut dengan eksplisit ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua. Jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus batubara di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kasus yang telah diselidiki sejak tahun 2018 itu berujung pada penetapan sang Jampitsus sebagai tersangka. Kita lihat saja seperti apa nasib Febri Adriansyah selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu menurut praktisi hukum Mario Lasut, ini adalah momen bagi Presiden Prabowo untuk serius dalam memberantas korupsi di institusi kepolisian dan kejaksaan. Ya, dirinya juga meminta penanganan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini harus transparan ke publik. Momen penting kepada Presiden Prabowo supaya kasus ini benar-benar
terbuka, transparan, dan dibongkar siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam perkara Pitsus ini di Kejaksaan Agung, penggerbekan rumah di Sentul, penggerbekan kafe yang di Cipete. Siapa pemilik barang itu? Bongkar aja, nggak ada masalah kok. Dan ini harus dibuka seluas-luasnya supaya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, pembersihan terhadap dua institusi besar, yaitu Kejaksaan Agung maupun Kepolisian. Kita punya cita-cita dan keinginan yang sama bahwa negara ini harus bebas dari biang-biang koruptor. Pemirsa, bukannya dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. Ya, KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan, dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah, kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.